terjadi keributan di dalam itu antara Ibu Kurnia sebagai advokat kami, kuasa kami, dan kuasanya Jokowi itu menjadi bukti bahwa Jokowi tidak taat hukum, arogan. Jadi ini bisa akan menguak misteri ketika dia masuk sebagai calon wali kota Solo, ya kan? Berawal sampai gubernur DKI sama presiden ini akan terbongkar semua. Yeah. Kalau dari awal Anda menjadi presiden menggunakan ijazah terindikasi palsu, bagaimana Anda ke depan? Bukankah semua akibat perbuatan hukum Anda itu menjadi palsu? Ya kan, bekerja sama dengan orang luar palsu, membuat hutang palsu, Anda memimpin palsu, belum lagi aturan yang merugikan semua bangsa ini seperti Omnibus Law, ya, Undang-Undang Minerba, semua terasa merugikan. Apakah ini diakibatkan karena kepalsuan? Dengan perdebatan di dalam tadi itu membuktikan bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden pelanggar hukum dan tidak menghormati hukum. Ya. Ini bukti. Jadi saya tidak ikuti perdebatan itu, tapi terjadi keributan di dalam itu antara Ibu Kurnia sebagai advokat kami, kuasa kami, dan kuasanya Jokowi itu menjadi bukti bahwa Jokowi tidak taat hukum, arogan. Jadi ini bisa akan menguak misteri ketika dia masuk sebagai calon wali kota Solo, ya kan? Berawal sampai gubernur DKI sama presiden ini akan terbongkar semua. Yeah. Ya kan? Nah, jadi itu. Nah, jadi ini menurut hal. Yang berani membongkar siapa? TPUA. Ya, jadi kita harus memberikan apresiasi kepada TPUA, satu-satunya lembaga penegak hukum di negeri ini yang taat hukum untuk bagaimana supaya Jokowi ini jelas mengkonfirmasi, mengkonfirmasi Jokowi adalah presiden kepala negara yang langgar hukum, tidak taat hukum, tidak menghormati hukum, ya kan? Apa maunya dia aja lah, kan gitu masalahnya kan? Iya, karena jelas itu yang disebutkan oleh Bang Dihail tadi. HIR 123 itu sampai hari ini masih dipakai. Lah mereka nggak mau. Masih berlaku. Nah, jadi dari sisi pemberian kuasa saja sudah tidak mentaati hukum, apalagi membuktikan ijazahnya. Jadi menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa memang Jokowi ijazah palsu. Dan ini adalah tindakan membohongi, menipu rakyat Indonesia 275 juta ini. Ya, jadi dengan ini sebetulnya sudah menjadi alasan untuk segala sidang istimewa untuk memakjurkan atau melekserkan Joko Widodo, ya kan? Bisa dari sini ya? Bisa dari sini. Nah kalau tidak memang ini masyarakat paling bego, anggota Dewan dan DPR paling bego itu masalahnya gitu loh. Apa persoalan? Apa kita mau jadi orang bego model dia itu? Saya kira itu saja yang paling penting. Oke. Baik, terima kasih Prinsipal sudah menjelaskan. Cukup konkret ya. Sekarang kita serahkan kepada advokat juga, Mbak Kurnia yang tadi sedikit bersih tegang soal masalah legal standing ya, gitu loh ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, karena tadi beberapa kali dibilang ada sedikit insiden di dalam ya, saya perlu menjelaskan ini. Memang harus diakui 10 tahun pemerintahan Jokowi ini sudah melahirkan keterbelahan ya. Seperti sebuah bagian yang masing-masing berbeda. Saya harus akui, dia di pihak sana membela dengan sedemikian rupa, saya di pihak sini sudah demikian rupa dong. Orang yang saya bilang rakyat kok. Dan ingat baik-baik, kita ini tidak dibayar. Bukan kita mengeluh, kita ingin menyatakan kami tidak dibayar, kami datang dengan sungguh-sungguh karena kami memikirkan bangsa ini. Kalau mereka patuh karena bayaran, padahal semestinya sebagai orang yang dewasa berpikir dan bertindak, walaupun dibayar, kalau nggak masuk akal jangan mau dong, ya kan? Nah, seperti yang sudah Abang katakan tadi ya, saya tidak akan mengulas. Memang masalah masih soal legal standing. Jadi dia merasa saya tidak punya legal standing pada hari pertama, padahal itu kesalahan daripada hakim yang tidak membaca, tapi membacanya di surat gugatan. Memang dasar surat gugatan apa kalau bukan surat kuasa? Kan begitu. Jadi ya begitulah akhirnya ya. Tapi ya dia memutar balik fakta. Saya yang terusir bukannya dia gitu kan. Tapi itu sudah lewat. Tadi ada adegan action lah begitu ya. Bisa kita selesaikan dengan baik karena saya mundur dulu. Saya tidak mau melanjutkan, ini pasti akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak profesional, tapi justru kekanak-kanakan, bahkan mungkin juga tidak beradab begitu. Nah baik, selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, ada yang menarik
yaitu apa yang disampaikan oleh pendukung Jokowi sendiri, orang yang akademisi ya, juga berbasic ilmu pengetahuan, Mas Ikrar Nusa Bakti, pasti sudah mendengar semua ya. Dia mengatakan, ini pendukung loh, pendukung berat. Jadi coba bayangkan apa yang terjadi hari ini, bahwa yang menggugat itu bukan kita yang berseberangan dengan beliau, tapi teman-temannya, orang yang sudah mendukungnya pun sedemikian rupa. Apa katanya, bahwa sebenarnya intinya Jokowi ini sudah merusak demokrasi, ya, membuat rusak generasi. Kenapa? Memprodak-prodakan semuanya, ya. Beliau itu kan seharusnya bertindak sebagai seorang presiden yang di dalam dirinya melekat tugas pemerintahan dan tugas sebagai negara. Tapi dia merasa sebagai seorang raja Jawa. Ya, tapi ternyata bukan Raja Jawa, Raja Nusantara. Seluruh Nusantara ingin dikuasai. Ya, kita sudah melihat contohnya kan, bagaimana maaf saya harus masuk ke dalam itu ya. Bagaimana akhirnya dinasti keluarga itu akhirnya tampak juga dalam namanya sidang MK untuk memutuskan soal usia. Bagaimana ini sudah sangat serius masuk ke dalam itu gitu. Dan akhirnya jenderal-jenderal yang berpikir juga, yang selama ini mungkin tidak berani untuk mengungkapkan, akhirnya berpikir ini ada yang salah ini. Kapan lagi akan dirubah kalau bukan saat ini? Kami mengatakan ya saudara-saudaraku sekalian, kami yang ada ini tidak kebal kebal senjata ya. Kami tidak kebal hukum. Kami ini sama dengan Anda, merasakan sakit, merasakan lapar dan segala macam. Mengapa jalan ini kami tempuh? Karena kami merasa inilah momentumnya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, veritas, probitas, dan justisia. Ya, kalau seandainya kami ikut saja ya sudahlah, tidak apa-apa, besok bisa dilanjutkan lagi, enggak, itu nggak bisa begitu. Harus benar dari awal, harus adil dari awal, kata Bang Damai itu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa inilah saatnya untuk menegakkan, dan kami berterima kasih ada bersama TPUA. Bang Damai ini paling senior setelah Bang Egy tentu saja, yang selalu meletakkan dasar-dasar. Jadi kita tuh nggak sembarang marah, tidak sembarang, bukan outrage selective outrage, bukan marah yang pilih-pilih, tidak. Ini benar-benar menegakkan kebenaran, dan itu tidak mudah, right? Nah itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan, menegakkan fakta notoir juga, udah jelas-jelas semua orang juga tahu begitu. Tinggal Anda berani atau tidak mengungkap itu ke permukaan menjadi sebuah kenyataan. Semoga nih, Indonesia ini segera berakhir lah yang buruk-buruk ini kan. Kalau dari awal Anda menjadi presiden menggunakan ijazah terindikasi palsu, bagaimana Anda ke depan? Bukankah semua akibat perbuatan hukum Anda itu menjadi palsu? Ya kan, bekerja sama dengan orang luar palsu, membuat hutang palsu, Anda memimpin palsu, belum lagi aturan yang merugikan semua bangsa ini seperti Omnibus Law, ya, Undang-Undang Minerba, semua terasa merugikan. Apakah ini diakibatkan karena kepalsuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kurnia bahwa sangat runtun sekali, termasuk soal masalah haus dan lapar. Ini masalah keadilan, gitu. Walaupun kita ngerti juga di perut begitu. Saya kira mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang DHR, ada tambahan. Selanjutnya mungkin nanti Arvid ya menyampaikan juga. Silakan dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dikasih kesempatan lagi, Bu Kurnia tetap di sini. Ini kata Pak Amin Rais adalah Sri Kandi Hukum. Itu di hadapan saya bicaranya. Ini intermezzo. Jadi kita nggak kasih dia berangkat. Nih sekretaris AB, ini sekjen TPUA harus di sini. Nah, oke. Jadi begini, ini seperti Bu Kurnia katakan, nggak boleh dia sebetulnya hadir di sini, nggak boleh dinyatakan sah. Akhirnya apa? Presiden buruk. Ketika dia boleh mengikuti persidangan ini yang tanpa surat kuasa, tanda tangan basah kalau istilah senior kita Egy Sujana. Dan tadi yang saya katakan melanggar hukum acara. Ini pengadilan melanggar hukum acara dari awal. Nah, makanya nanti ketika dia dilayani, dibolehkan, maka keputusannya pun bisa saja sah ijazah Jokowi. Walaupun tidak dimunculkan asli itu. Maaf, ini sudah kejadian. Di Pengadilan Negeri Solo, sampai orang dihukum, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, ahli, tidak ada barang benda sebagai perbandingan yang menyatakan ini asli palsu. Tentu ada yang palsu, ada yang asli. Ini nggak ada yang dinyatakan itu asli, tapi orang udah dihukum. Itu presiden udah terjadi. Jadi ketika nanti dia muncul, alhasil bisa aja diputuskan ternyata ijazah asli Jokowi terbukti, padahal nggak ada dibuktikan. Ini aneh, ya kan? Nah, untuk itu cukup di situ masyarakat mudah-mudahan paham kenapa kita begitu keras menolak. Pertama, ada unsur hukumnya, udah kita sampaikan tadi. Kedua tadi, presiden membahayakan hukum
betul ya kalau yang tadi Bu Kurnia bilang ini mecah belah bangsa ini dari sisi hukum, sudut ras, sudut ekonomi, ya, sudut politik, udah macam-macam. Saya nggak mau terlalu jauh. Silakan kembali ke Pak Ajam. Cukup sekian. Ya, terima kasih tambahan dari Bang DHL. Nah, sekarang ada Mas Arvid yang juga tim lawyer ini yang memperkuat. Nah, monggo silakan ada yang disampaikan tadi soal masalah palsu presiden. Jangan-jangan anaknya juga palsu. Ya, ini yang saya nggak tahu. Ya, sudah diuraikan beberapa proses dan terkait dengan asas hukum acara. Proses hukum ini, upaya hukum ini adalah memperjelas, mempertanyakan Indonesia ini masih dalam konsep negara hukum atau tidak. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar, yang krusial, yang memang dari proses itu diuji. Apakah kita masih tunduk pada prinsip negara hukum, ataukah memang hukum itu diatur oleh penguasa? Nah, itulah yang kiranya nyata-nyata kita lihat pada hari ini. Walaupun hukum perdata itu tunduk pada hukum acara perdata, di mana legalitas atau legal standing dari orang yang hadir dalam persidangan itu pun juga sudah diatur dalam hukum acara perdata. Jadi nggak ada surat tugas, ya, harus ada surat kuasa yang dikenal dalam hukum acara perdata. Dan Perma 1 tahun 2016, prinsipal itu harus hadir, wajib hadir. Sekarang kalau prinsipal nggak hadir, percuma dibuat Mahkamah Agung untuk buat peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi. Jadi mediasi itu adalah hal yang basa-basi, yang sia-sia dibuat oleh Mahkamah Agung kalau memang mediasi seperti ini tanpa melalui prinsipal. Karena peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu mengharuskan prinsipal itu hadir. Ya hadir dong. Siapa yang digugat? Nah, prinsipal kami penggugat hadir. Ya, inilah sebagai uji atau Batu ujian. Ya, batu ujian ataukah mempertanyakan yang menjadi satu pertanyaan besar, apakah kita negara Indonesia itu masih dalam konsep negara hukum ataukah memang penguasa itu yang mengatur hukum di negara ini? Ya, demikian. Pertanyaan besar ya. Jadi kalau tadi menjelaskan soal Perma tahun 2016 soal peraturan, saya menyarankan kalau itu tidak diakui dan tidak dilaksanakan, maka sebaiknya saya sudah menyarankan tutup pakai lakban. Cabut gitu loh. Ya, lakban aja, dilakban aja pakai lakban ditutup jadi selesai. Ada yang ijazah palsu juga siapa itu? Ya, mana? Ijazah palsu.